Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Apa kabarnya penggemar matematika di seluruh dunia? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen dan grafiknya. Ya, bentuk umum dari fungsi eksponen seperti yang adik-adik lihat di tampilan di sini, fx sama dengan a pangkat x, ya, di mana a-nya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Itu berarti, gitu ya, itu berarti a-nya bisa bernilai lebih dari 0 kurang dari 1, jadi di antara 0 sampai dengan 1 gitu ya, atau pecahan lah ya, atau a-nya lebih dari 1 ya. A itu disebut sebagai bilangan pokok. Nah, bentuk fungsi eksponen seperti ini itu memiliki domain fungsi atau daerah asal x bilangan real gitu ya, memiliki ring atau daerah hasil yaitu y lebih dari 0, jadi selalu bernilai positif gitu ya, dimana y-nya adalah bilangan real. Oke. Nah, mencari nilai fungsi eksponen. Nah, misalkan ada fungsi eksponen seperti ini adik-adik, fx sama dengan 3 dipangkatkan min x, tentukan f2, f0, f min 4. Nah, ini gimana adik-adik? Kalau F2 berarti kalau Fx-nya adalah satu sini ya, Fx sama dengan 3 pangkat min X. Kalian diminta mencari F2 berarti apa? Sama saja dengan 3 dipangkatkan min 2 gitu ya. Ingat sifat-sifat eksponen sudah kalian pelajari di SMP dulu. Kalau seperti ini jadinya apa adik? 1/3 pangkat 2 gitu ya, maka sama dengan 1/9. Oke. Nah, kemudian dicari F0 berarti apa? 3 pangkat min 0. Min 0 kan sama saja 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0? 1. Ya, ingat bahwa A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Ya. Kemudian F min 4 berarti apa? 3 dipangkatkan min 4. Min 4 min berarti jadi plus. Iya enggak? Min 4 jadi kan plus ya. Jadi berapa nih? 3 pangkat 4 81. Gitu ya caranya ya. Coba contoh lain Kak. Oke, contoh lain ya. Contoh lain masih seputar mencari nilai fungsi eksponen. Nah, misalkan seperti ini adik-adik. Fungsinya saya ganti. Fx sama dengan 5 dikali 2 pangkat x dikurangi 1. Tentukan F2, F0, F-4. Oke, kita tulis di sini. Fx sama dengan 5 dikali 2 pangkat x dikurangi 1. Ya, pangkatnya x-1 ya. Kalian diminta mencari F2 misalkan. Nah, seperti ini. Maka jadinya apa? 5 dikali 2 pangkat 2 kurangi 1. Maka jadinya apa? 5 dikali 2 pangkat 1. Gitu ya. 2 pangkat 1 berapa? 2 kali 5, 10. Iya gak? Gitu ya. F0 berarti 5 dikali 2 pangkat 0 dikurangi 1. Berarti sama dengan apa? 5 dikali 2 pangkat min 1. Ingat seperti tadi adik-adik. Kalau pangkat negatif berarti jadinya pecahan ya. 2 pangkat min 1 berarti sama aja dengan 1/2 pangkat 1 atau setengah ya. 5 dikali setengah berapa? 5/2. Nah, ditulis gini aja gitu ya, atau 2,5. Oke. Berikutnya F-4. Nah, ini gimana nih? Berarti sama saja 5 dikali 2 pangkat min 4 dikurangi 1 gitu ya. Maka jadinya berapa? 5 kali 2 pangkat min 5. Nah, seperti tadi, kalau pangkat negatif jadinya pecahan, berarti 2 gini ya, 1/2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa adik-adik? Berapa yuk? 32 ya. 32 berarti sama saja 5 dikali 1/32.
menjadi 5/32. Oke, clear ya? Kita lanjutkan berikutnya. Yuk, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa klik loncengnya. Ya. Grafik fungsi eksponen. Nah, setidaknya ada dua jenis adik-adik untuk grafik fungsi eksponen. Maksudnya gimana, Kak? Ya, ketika A-nya lebih dari 1 atau ketika A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi bentuknya ada dua. Ya, jika A lebih dari 1, grafiknya monoton naik. Ini grafiknya monoton naik. Gitu ya, grafiknya monoton naik. Ini saya contohkan grafik fungsi eksponen 2 pangkat X. Grafiknya seperti ini adik-adik. Bagaimana kalau A-nya lebih dari 0 kurang dari 1? Grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari ketika A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Bentuknya monoton turun, ya. Ini saya beri contoh, ini adalah grafik fungsi setengah X. Ya. Ini adalah grafik fungsi setengah pangkat X maksudnya. Setengah pangkat X grafiknya seperti ini adik-adik. Jadi dia monoton turun. Gitu ya, monoton turun. Nah, dari dua grafik ini saja kalian perhatikan betul-betul. Ada nggak ciri-ciri yang kalian tangkap? Ada nggak? Apa? Sama-sama melalui 0,1. Ya. Ya. Jadi ciri-ciri dari bentuk fungsi eksponen A pangkat X, ya. Yang pertama, grafik selalu melalui 0,1. Ya, melalui 0,1. Kemudian sifat yang kedua, Pak. Sifat yang kedua selalu di atas sumbu X. Iya kan? Di atas sumbu X. Artinya dia definite. Gitu ya, kondisi definite. Definite itu bisa selalu di atas sumbu X, bisa selalu di bawah sumbu X. Kemudian yang ketiga, memiliki asimtot datar, ya, asimtot datar sumbu X. Nah, asimtot datar sumbu X. Ini sifat-sifat dari grafik fungsi berbentuk A pangkat X. Satu lagi yang perlu kalian perhatikan adik-adik. Saya beri catatan di sini, ya. Grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X ketika A-nya lebih dari 1 dapat diperoleh dari grafik fungsi fx A pangkat X untuk A-nya pecahan, ya, dengan cara mencerminkan terhadap sumbu Y dan sebaliknya, ya kan? Kita lanjutkan materi berikutnya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian. Menggambar grafik fungsi eksponen, langkah-langkahnya. Ada dua langkah-langkah adik-adik. Simple. Yang pertama, buat tabel hubungan antara X dan Y. Ya, kalian buat tabel hubungan antara X dan Y. Langkah yang kedua, letakkan setiap pasangan nilai X dan Y tadi yang ada di langkah 1 ke dalam diagram Cartesius. Ya, sumbu X, sumbu Y itu ya. Dan hubungkan dengan kurva mulus. Jadi menghubungkan dua titiknya itu menghubungkan dengan kurva mulus, tidak dengan patah-patah. Ya. Contoh, Kak. Oke, kita berikan contoh di sini. Gambarlah grafik fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat X dikurangi 1. Yuk, kita mulai langkah pertama. Buatlah tabel hubungan antara X dan Y. Nah, ini saya buatkan tabel ya. Ini nilai X-nya, saya misalkan mulai dari ini aja lah, cukup ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini adalah tabel dari Y sama dengan Fx ya. Baris dari Y-nya. Fx-nya adalah ini, 3 pangkat X min 1. Tadi kan kita sudah berlatih mencari nilai fungsi eksponen ya. Nah, sekarang kalau X-nya min 2, Fx-nya atau Y-nya ini berarti
jadi berapa? Y sama dengan X-nya kita ganti min 2, berarti menjadi apa nih? Sama saja 3 pangkat min 3, berarti seperti tadi, ya kan? Jadi pecahan. Ini sama saja dengan apa? 1/27, gitu ya. Jadi ini kita cari 1/27, gitu ya. Dengan cara yang sama, kalau min 1 dicari berarti berapa nih? Min 1 berarti min 2, 3 pangkat min 2 berarti 1/9, ya. Kalau 0 dimasukkan berarti 3 pangkat min 1 berarti apa? 1/3, ya. Kalau dimasukkan 1 berarti 3 pangkat 1 dikurangi 1, 3 pangkat 0 berapa adik? 1. Kalau 2, 3 pangkat 1, 3. Kalau 3 pangkat 2 ya, dimasukkan sini ya. 3 pangkat 3 dikurangi 1, 3 pangkat 2 berarti 9. Nah, sekarang kita pasangkan jadi koordinat X, Y. Berarti kan ini min 2, 1/27. Ini berarti min 1,1/9, ya. Ini berarti 0,1/3. Ini 1,1. Berikutnya 2,3. Terakhir 3,9 dan seterusnya. Ya, kita sudah dapatkan nih pasangan nilai X dan Y. Nah, ini nanti yang kita tuliskan atau kita gambarkan di Cartesius. Gitu ya. Kita buat Cartesiusnya. Jadi kita lanjutkan langkah kedua, itu letakkan koordinat X, Y pada diagram Cartesius. Ya, perhatikan gambarnya ini ya adik. Kita perhatikan ya. Jadi kalian buat Cartesius dulu, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X mendatar, sumbu Y yang vertikal ya. Tabel yang akan kita gunakan adalah yang ini kan ya, tadi ya. Ini tabelnya, hubungan antara X dan Y. Kalian buat di sini sumbu X-nya yang vertikal, sumbu Y-nya ya. Jadi ini Y, di sini X-nya. Kalian tempatkan titik-titik ini di koordinat Cartesius ya, di koordinat Cartesius. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini kalian tempatkan. Nah, dan seterusnya ya ke atas ya. Yang paling jelas kalau 1,1 berarti di sini nih nanti titiknya. Ya, 1,1. Kalau 2, 3 berarti kira-kira sini ya. Nah, ini paling jelas. Dan seterusnya ada Adik. 3,9 dan seterusnya ya. Ini kalau min 1 berarti berapa itu? Kecil sekali di sini. Nah, ini kecil sekali. Sepertiga kalau 0. Kira-kira beginilah. Nah, dihubungkan gitu ya. Dihubungkan. Jadi jelasnya ini sudah kakak gambarkan menggunakan GeoGebra. Gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, terlihat lebih jelas ya. Jadi ketika X-nya 1 nilainya 1, ketika X-nya 2 nilainya 3, ketika X-nya 3 nilainya 9, ketika X-nya 0, nah ini sepertiga ya. Ini kalau menggunakan komputer dia lebih presisi. Oke, jadi gambarnya seperti ini adik-adik. Demikian adik-adik untuk fungsi eksponen dan grafiknya. Share video ini ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Di video berikutnya kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.